Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas C dari bagian GIS daerah Cimahi akan memperlihatkan caranya untuk memasukkan peta ke dalam CIFORM menggunakan GeoJSON. Maka yang pertama kita akan membuat file GeoJSON terlebih dahulu. Nah, alternatif yang lebih mudah selain menggunakan ArcGIS adalah menggunakan web geojson.io. Nah, di sini kita bisa cari dulu daerah yang mana yang akan kita tandai, misalkan Bandung. Nah, ini kalau kita pilih tandai daerahnya menggunakan poligon di sini, misalkan seperti ini. Nah, setelah tertandai seperti ini kita pilih yang save, lalu pilih GeoJSON. Lalu untuk penyimpanannya di sini kami memasukkannya di file webnya sendiri di sampai htdocs. Nah, ya kata main-main. Lalu di sini ada public asset ArcGIS. Namanya misalkan bdg.geojson. Nah, setelah save kita cek di Visual Studio-nya. Apakah ada public asset ArcGIS. Nah, ini ada yang baru bdg.geojson. Untuk cara memanggilnya kita buka dulu webnya ya. Untuk webnya sendiri baru yang Cimahi. Untuk yang Bandung masih belum ada. Sekarang kita coba masukkan yang Bandung. Itu kita ambil saja dari kode yang ada di sini. Oh, bukan yang ini. Nah, yang ini. Kita copy saja source code-nya. Lalu untuk bagian base URL-nya, di sini kan manggil yang aset data GIS yang file ini, folder ini. Tinggal ganti namanya jadi bdg. Kita save. Setelah itu kita coba refresh. Nah, sudah terlihat untuk tandanya sendiri ada di daerah sini, seperti yang ada di web sebelumnya. Oke, setelah bagian daerah poligonnya, sekarang kita coba masukkan polyline-nya. Sama seperti tadi, cari Bandung. Kalau di sini ada Jalan Soekarno-Hatta, kita bisa tandai menggunakan yang ini, nama ininya polyline. Coba sampai yang sini dulu. Nah, setelah tertandai seperti ini, kita pilih yang save GeoJSON. Lalu kita namai misalkan namanya jalan.geojson. Save. Setelah di save, kembali ke Visual Studio, cek apakah sudah ada jalan.geojson. Sudah ada. Kita masukkan source code-nya di sini. Iya. Kita tinggal ubah ini jadi jalan. Lalu jangan lupa kita save, kembali ke map, refresh. Nah, ini polyline-nya sudah tampil ya, berwarna lime. Untuk polyline sampai segitu saja. Oke, saya Fernando di sini akan menjelaskan perihal base map layer. Nah, sini apa sih maksudnya base map layer tuh? Jadi base map layer itu base-nya si peta ya. Seperti yang ini ada jalan-jalan seperti itu. Ya seperti Google Map. Nah, sini tuh base layer sini dipakai untuk menjelaskan detail di peta ya. Untuk sistem sini. Nah, di sini kita pertama ya sudah pasti manggil mapnya ya. Yaitu kita manggil map berupa kotak ya. Dengan lebar segini dan tinggi segini. Itu tinggal di setting ya sesuai masing-masing. Terus kita sebesar ini ya kalau di web kotak ini. Nah, lalu sini ada berupa variabel peta, peta 2, peta 3, peta 4. Nah, itu
dia ngambil dari API Mapbox ya. Di sini tuh dia udah ada ya, ini kita udah nyediain untuk link-link API-nya, dia tinggal pakai. Jadi di sini tuh untuk istilahnya template-nya ya, template base map layer-nya yang kita pakai di sini. Yang pertama itu ada tampilan street-nya atau default-nya. Yang kedua itu dia ada tampilan satelit. Nanti akan saya tampilin. Lalu di sini ada tampilan sama dia street juga, cuman ada detail geologinya. Jadi maksudnya itu detail geologi itu seperti ada gunung atau itu nanti ditampilin ya kalau di peta 3 ini. Lalu ada sini OpenStreet, maksudnya dark mode ya. Dark mode itu ya yang seperti kita tahu itu dia sama kayak OpenStreet, cuman dia gelap atau hitam. Nah, lalu di sini ada farm map ini maksudnya untuk kita fokusnya di mana ya. Jadi kalau ini kita nggak pakai, kita itu istilahnya kayak di Google Map waktu start ya. Jadi itu seglobe itu kelihatan atau sepeta dunia ini. Jadi di sini kita butuh fokus ya. Nah itu longitude sama si posisi ininya buat ngefokusin di mana kita startnya gitu. Nah di sini kita datain itu nge-center kita di Bandung ya. Nah, kalau udah difokusin, kita pilih layernya. Nah, kita di sini defaultnya itu peta 1. Nah, sini lalu ada base layernya, ini itu berupa buttonnya. Nah, default itu memanggil peta 1 yang street biasa, yang kedua itu ada satellite, yang ketiga itu ada OpenStreetMap yang ada detail geologinya, lalu ada dark map atau dark mode-nya. Yang saya tampilin yang ini ya. Jadi setelah kita buka ini, dia defaultnya itu yang ini ya. Lalu ada satellite map, tampilan seperti ini. Lalu ada OpenStreetMap, ada detail-detail geologinya, dan ada dark map. Gitu. Selanjutnya ini yang terakhir ada layer control. Nah, layer control itu di sini untuk istilahnya ya seperti namanya ngontrol si layernya biar ada di dalam kotak itu yang sudah kita pakai ini, yang map ini, variabel map ini biar sesuai di kotaknya. Misalnya kayak gitu. Nah, yang kotak ini. Kalau nggak dipakein dia biasanya makan lumayan lah, jadi nggak enak dilihatnya. Kira-kira seperti itu untuk bagian base map layer. Baik, adik di sini, dan sekarang saya akan menjelaskan untuk merubah tampilan baik dari polygon atau polyline. Sekarang kita masuk terlebih dahulu ke Visual Studio Code. Lalu di sini untuk yang pertama kita akan merubah tampilan dari polyline yang telah dibuat oleh Fikran tadi, yang jalan.qjson ya misalnya. Di sini untuk mengatur itu apa saja yang dapat diatur. Yang pertama adalah warna, ketebalan, dan weight ya. Yang pertama warna kita coba ganti ke warna merah, misalnya red. Lalu fill opacity-nya kita coba ganti ke 2. Lalu weight-nya kita ganti ke 2. Kedua. Nah, kita save, lalu kita lihat. Ini sebelumnya itu yang warna hijau ini ya. Ketika kita refresh, maka tampilan dari polyline yang jalan ini menjadi warna merah dan menjadi lebih tipis ya. Karena kita atur fill opacity-nya bertambah menjadi 2, sedangkan weight-nya kita kurangi menjadi 2, sebelumnya 4. Lalu yang selanjutnya adalah polygon. Polygon itu tadi namanya itu adalah Bandung.qjson. Di mana ya tadi? Background. Nah, ini untuk yang polygon Bandung.bdg.qjson. Kita atur misalnya yang pertama colornya itu dari warna merah kita ubah menjadi lime misalnya. Lalu fill opacity-nya kita ganti menjadi dari 0,3 menjadi 0,9, kemudian weight-nya kita ganti menjadi 0,4 misalnya. Save, lalu kita refresh.
kita lihat berubah yang menjadi warna hijau atau lain seperti ini, dan opacity atau transparansinya itu menjadi bertambah, yang menjadi lebih menutupi base layernya. Nah, itu adalah untuk mengatur tampilan dari polygon dan polyline. Lalu yang selanjutnya adalah untuk menampilkan marker ya. Nah, untuk marker di sini sebenarnya bisa menggunakan yang telah dijelaskan oleh Fikran sebelumnya pada geojson.io. Jadi itu untuk manual. Nah, sedangkan yang di sini kita memerlukan marker yang mengambil data dari database. Jadi marker yang kita buat itu, nah di sini ya, kita coba beri keterangan terlebih dahulu di sini. Buat marker titik pantau. Nah, di sini kita akan panggil dari titik pantau menjadi key-nya, lalu kita ambil semua value-nya, dan untuk membuat marker itu script-nya pada Mapbox leaflet ini adalah l.marker. Lalu di sini value-nya itu kita mengambil nilai latitude dan longitude sebagai titik koordinat dari marker yang akan kita tampilkan itu, lalu kita masukkan ke dalam map dengan cara add to map ya. Nah, lalu nanti tampilannya itu akan seperti ini, menjadi yang warna biru seperti ini. Nah, marker itu. Lalu yang selanjutnya kita akan menambahkan pop-up atau berupa keterangan ya. Misalnya pada marker itu scriptnya adalah bind pop-up, lalu kita masukkan informasi apa saja. Nah, untuk yang marker di sini sendiri informasinya itu dimasukkan yang pertama informasi ini hanya plain text saja untuk ditampilkan. Lalu nama sungai. Nah, nama sungai ini dia akan mengambil satu persatu dari dalam database, di mana kolomnya itu bernama nama underscore sungai ya. Begitu juga yang nama titik pantau mengambil dari database dengan nama kolomnya itu nama underscore titik pantau. Lalu untuk koordinat itu mengambil dua nilai ya, yang pertama latitude dan longitude. Lalu status mutu ini mengambil dari tabel dari status mutu air dari kelompok lain. Lalu untuk foto itu kita gunakan image src ini untuk mengambil gambar yang disimpan di aset /image, yang ketika root data itu disimpan di dalam folder ini, lalu ditampilkan satu persatu dengan pengaturan lebar dan tinggi fotonya itu seperti ini. Lalu yang selanjutnya ada video juga sama. Nah, untuk pop-up-nya itu pop-up pada marker kurang lebih seperti itu, dan nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini jadi ada informasi nama sungai, nama titik pantau, koordinat, status mutu, foto, dan video mengambil dari database semuanya. Untuk video ini tampilannya hitam seperti ini karena belum ada videonya, tapi untuk foto ini tampilannya kurang lebih seperti ini. Lalu untuk yang sungai, atau misalkan kita gunakan yang tadi Fikron buat itu, mana yang jalan, nah ini yang jalan.geojson, bind pop-up-nya itu di sini kan jadi setelah mengatur semua ini kita tambahkan di layer each layer function layer ini, layer bind pop-up, misalnya di sini nama jalan kita ganti jadi nama jalan ini tuh tadi jalan di Bandung tadi ya keterangannya. Lalu kita save. Nah, setelah itu kita refresh. Nah, barusan kita mengubah di layer polyline ya. Nah, jadi kita klik aja. Nah, nama jalan ini jalan di Bandung. Pop-up-nya itu kurang lebih seperti itu. Begitu juga dengan polygon sama. Ya, mungkin cukup begitu saja untuk tutorial menambahkan database ke dalam CI4. Mohon maaf bila kesalahan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.